Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliatul Fitriah, NIM 31219026, kelas A5 Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang telah diberikan oleh Ibu Nurhayani SE MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen mutu. Untuk judulnya yaitu tentang pengaruh kualitas produk serta pelayanan terhadap kepuasan pelanggan kopi kenangan. Yang pertama, pendahuluan. Kopi merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat Indonesia. Kopi menjadi media dalam interaksi sosial di masyarakat Indonesia secara luas. Dengan hanya menggunakan kopi saset, kopi bisa dapat menjadi media penghubung dari orang yang tidak saling mengenal menjadi saling mengenal. Di era saat ini, menjamurnya toko kopi atau coffee shop di Indonesia menjadikan pembuktian bahwa masyarakat membutuhkan wadah atau tempat untuk berinteraksi dengan media penghubung kopi tersebut. Kualitas produk kopi saat ini sangat diperhatikan oleh konsumen. Bahkan menu minuman pendamping kopi pun juga menjadi incaran konsumen untuk sekadar menjadi pendamping minuman kopi utama mereka. Karena minuman kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat khususnya di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup adalah selera, pendapatan, posisi sosial, dan globalisasi. Ketika globalisasi dan modernisasi memberi dampak pada hasrat manusia untuk mengejar suatu posisi sosial dan pendapatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, maka selera mereka pun terpengaruh yang secara tidak langsung dapat menggambarkan identitas mereka di kehidupan publik. Seiring berjalannya waktu, produk kopi saat ini tidak berdiri sendiri. Banyak beberapa produk minuman yang mendampingi kopi sebagai media interaksi bagi masyarakat. Produk minuman pendamping ini berkembang dikarenakan minat masyarakat non-pencipta kopi untuk berkumpul dan berinteraksi di coffee shop sangat tinggi. Produk-produk turunan dari coklat, teh, dan susu menjadi andalan bagi para pengusaha coffee shop. Para pengusaha ini terus berinovasi dalam mengembangkan produk pendamping kopi ini, demi memenuhi permintaan konsumen. Bagi usaha kedai kopi, menghasilkan produk minuman yang berkualitas merupakan suatu tantangan tersendiri. Target utama yang ingin dicapai bagi sebuah kedai kopi adalah tercapainya kepuasan pelanggan, karena pelanggan sebagai aspek yang sangat penting dalam berkembangnya industri food and beverage. Selain kepuasan pelanggan, produk yang berkualitas juga sangat berdampak terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, pembahasan. Kepuasan pelanggan merupakan sebuah konsep yang penting dalam usaha bisnis, sebab kepuasan pelanggan berkontribusi langsung pada terciptanya loyalitas pelanggan, peningkatan reputasi perusahaan, pengurangan elastisitas harga, dan berkontribusi terhadap pengurangan biaya transaksi masa depan. Selain itu, kepuasan pelanggan juga menjadi kunci utama keberhasilan suatu perusahaan bisnis. Selanjutnya, pengertian dari kualitas produk. Kualitas produk adalah suatu kondisi fisik, sifat, dan fungsi produk, baik itu produk barang ataupun produk layanan jasa, berdasarkan tingkat mutu yang disesuaikan dengan durabilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, kesesuaian, perbaikan, serta komponen lainnya yang dibuat untuk memenuhi kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan. Prawiro Sentono menjelaskan bahwa kualitas produk adalah suatu ciri khas tertentu dari produk yang mampu memenuhi ekspektasi konsumen. Selanjutnya, pengertian dari kualitas pelayanan. Menurut J. Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan, namun tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah menghilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Dampaknya adalah konsumen dapat lebih aktif dalam proses mengkonsumsi produk dan jasa suatu perusahaan. Pembahasan yang selanjutnya, Kopi Kenangan adalah sebuah startup yang membuat kopi segar berkualitas dan terjangkau untuk konsumen Indonesia. Dimulai pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata dan James Prananto, perusahaan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kopi jalanan murah dengan kopi retail seperti Starbucks. Alasan utama Edward Tirtanata membuat Kopi Kenangan adalah Indonesia merupakan pengekspor kopi terbesar keempat di dunia, tetapi memiliki konsumsi kopi terendah di Asia Tenggara.
Kopi Kenangan tidak malu-malu memperkenalkan produk lokal dibandingkan dengan latte, mocha, atau flat white. Minuman terlarisnya adalah es kopi Kenangan Mantan, kopi susu Indonesia manis yang menggunakan gula aren. Bahan baku bersumber 100% dari dalam negeri, seperti kopi, susu, dan gula aren organik dari Banten. Bahan baku dari kopi Kenangan tidaklah murah, tetapi Edward Tirtanata menginginkan kopi yang berkualitas untuk konsumen mereka. Outlet pertama terletak di Menara Standard Carteret di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dibuka pada pertengahan 2017. Kurang dari 2 tahun kemudian, Kopi Kenangan sekarang memiliki lebih dari 60 toko. Halaman Instagram perusahaan selalu melacak toko-toko yang akan datang dan baru dibuka, dan juga berinteraksi secara dekat dengan pelanggan. Nama Kenangan, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai memori, menarik pelanggan dengan pilihan-pilihan menu yang disebut dengan sepili. Orang-orang menjadi penasaran dan menyebarkan berita itu sendiri, menciptakan rantai pemasaran mandiri gratis sebelum Edward benar-benar harus meluncurkan pemasaran untuk outlet pertama. Selain pendekatan uniknya terhadap pasar, harga juga menjadi pertimbangan utama. Sementara kebanyakan kedai kopi menjual kopi mereka dengan harga sekitar Rp40.000, harga kopi susu Kenangan mulai hanya dari Rp18.000. Kami ingin menjaga harga kami saat ini sebagai standar kami, atau kopi akan terlalu mahal dan itu tidak akan menjadi sesuatu yang dapat Anda konsumsi setiap hari. Dan kopi Kenangan akan tetap seperti itu, karena itu adalah harga yang memungkinkannya terjangkau secara massal untuk target kami, kelas menengah Indonesia, yang dapat mencakup setiap rentang pasar. Jelas Edward Tirtanata. Kopi Kenangan berfokus pada jenis baru rantai kopi, menggabungkan teknologi dengan bisnis online ke offline. Bagian dari investasi oleh Alpha JWC adalah untuk mengembangkan aplikasi Kopi Kenangan yang akan diluncurkan pada bulan April. Aplikasi ini dapat digunakan untuk program loyalitas dan layanan pre-order. Edward mengklaim bahwa Kopi Kenangan juga akan menjadi perusahaan atau restoran Indonesia pertama yang terhubung dengan GoFood. Itu berarti Kopi Kenangan pada akhirnya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi GoFood, yang memungkinkannya untuk mengetahui apa yang disukai dan diinginkan pelanggannya, serta menyesuaikan target pemasaran promosionalnya menggunakan teknologi serupa dengan yang dilakukan dengan sukses oleh Luckin Coffee. Yang selanjutnya ada indikator dan metode kepuasan pelanggan. Indikator kepuasan pelanggan terdiri dari ada kualitas produk yang dihasilkan, kualitas pelayanan yang diberikan, harga produk, kemudahan mengakses produk, dan cara mengiklankan produk. Selanjutnya, metode indikator kepuasan pelanggan itu terdiri dari metode keluhan dan saran, metode survei kepuasan pelanggan, dan metode analisis mantan pelanggan. Selanjutnya ada strategi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya sebuah bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa. Banyak perusahaan berlomba-lomba mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan untuk memperluas jaringan bisnis. Kepuasan pelanggan tidak dapat tercipta dengan mudah karena membutuhkan proses yang cukup panjang. Namun, selain proses yang panjang, loyalitas dan kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pelayanan, kualitas produk, maupun harga. Untuk menjaga sebuah loyalitas, sebaiknya harus mengetahui dan mengusahakan 6 cara berikut. Yang pertama, kemudahan bertransaksi. Selanjutnya, penawaran menarik, follow up setelah penjualan, keuntungan timbal balik, pemberian hadiah, dan perhatian yang baik. Selain itu, strategi kepuasan pelanggan menurut Suryanto dan Aisyah, ada 2 poin yang harus dipelajari dalam strategi kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan dapat menawarkan keuntungan perusahaan dalam bentuk pembeli yang lebih besar dan peluang untuk menjadi pelanggan jangka panjang. Selanjutnya, kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan pelanggan di tingkat yang lebih tinggi.
Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kualitas produk dan pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa jika semakin baik kualitas produk dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan. Dan untuk sarannya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan tetap menjaga dan meningkatkan produk serta pelayanannya. Dan tidak lupa tetap mempertahankan menu-menu andalan yang menjadi ciri khas dari kopi kenangan, karena itulah yang menjadi ciri khas dan membedakan kopi kenangan dengan kopi lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.